Pernah nggak sih kalian berpikir, mengapa kita bisa bergerak? Kita bisa berjalan, berlari, mengetik, ataupun melambaikan tangan. Apa karena kita mempunyai tangan dan kaki? Kalau begitu, bagaimana kalian bisa menjelaskan gambar ini ataupun ini? Jika diamati, mereka juga punya tangan dan kaki loh. Meski begitu, mereka mengalami kesulitan untuk bergerak, sehingga mereka membutuhkan alat bantu untuk bergerak. Jadi, kira-kira kenapa ya? Apa sih yang membuat kita bisa bergerak? Hai, saya Funida Salahiza, mahasiswi Tadris Biologi. Yuk, kita belajar biologi. Jadi, apa sih yang membuat kita bisa bergerak? Bukan hanya karena kita punya tangan dan kaki ya. Akan tetapi, kita bisa bergerak karena kita memiliki sistem gerak. Wah, apaan tuh sistem gerak? Yuk kita bahas. Sistem gerak adalah sistem yang terdiri dari beberapa alat gerak berupa tulang, sendi, dan otot yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, yaitu untuk menggerakkan tubuh manusia. Teman-teman perlu tahu bahwasanya tubuh kita terdiri oleh banyak tulang loh. Tulang-tulang tersebut akan saling dihubungkan oleh sendi, sehingga akan membentuk suatu rangka. Kemudian, pada rangka tersebut juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang kita bisa bergerak. Itulah mengapa di dalam sistem gerak, tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Oleh sebab itu, mengapa orang yang mengalami patah tulang seperti pada gambar ini tidak bisa menggerakkan anggota badannya? Hal itu dikarenakan alat gerak yang berupa tulang tersebut tidak lagi bisa menjalankan fungsinya sebagai alat gerak pasif. Bagaimana? Sudah mendapat gambaran mengenai sistem gerak kan? Kalau begitu, yuk kita bahas lebih dalam mengenai alat gerak itu sendiri. Alat gerak yang pertama yaitu tulang. Jika diperhatikan, rangka manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah, seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Sedangkan, berbeda dengan rangka kepala, rangka badan terdiri dari susunan yang lebih kompleks, di mana rangka badan inilah yang memberikan postur tubuh kita. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Dan rangka yang terakhir yaitu rangka anggota gerak. Kenapa kok disebut rangka anggota gerak ya? Benar sekali, karena rangka inilah yang berfungsi sebagai pendukung terjadinya pergerakan pada tubuh manusia, sehingga rangka anggota gerak ini termasuk rangka-rangka yang menyusun tangan dan kaki kita. Oleh sebab itu, rangka anggota gerak manusia dibedakan menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas tersusun dari tulang lengan atas, pengumpil, dan hasta, tulang pergelangan tangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Lanjut pada alat gerak yang kedua, yaitu otot. Apa kalian terpikir seperti ini saat mendengar kata otot? Nggak salah juga kok. Tapi, apa sih definisi dari otot itu? Otot adalah jaringan konektif dalam tubuh manusia yang memiliki tugas utama yaitu untuk kontraksi. Waduh, apalagi tuh kontraksi otot? Sederhananya begini, karena kontraksi ototlah otot kita dapat menggerakkan tulang kita sehingga kita bisa bergerak. Jadi, dalam cara kerjanya, otot akan mampu berkontraksi dan berelaksasi. Seperti tegas, ketika otot sedang bekerja seperti saat kita mengangkat barang,
otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan berelaksasi atau mengendur kembali. Nah, otot manusia ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelondong dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Sedangkan otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Adapun otot lurik berbentuk silindris panjang yang berlapis-lapis dan sel ototnya memiliki bentuk serabut-serabut halus yang membentuk pola gelap dan terang. Nah, dari ketiga jenis otot tersebut, coba tebak otot mana ya yang melekat pada tulang dan berfungsi sebagai alat gerak aktif? Jawabannya adalah otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang-tulang manusia seperti pada tulang paha, tulang betis, tulang hasta, dan lain-lain. Oleh sebab itu, otot lurik merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran. Artinya, otot tersebut dapat berkontraksi maupun berelaksasi karena kamu sendiri yang menggerakkan. Sehingga otot lurik ini cepat lelah karena cara kerjanya dapat cepat ataupun lambat sesuai keinginan kita. Berbeda dengan otot polos dan otot jantung yang bekerja di bawah kesadaran. Artinya, tanpa kita menggerakkan otot tersebut, otot polos dan otot jantung secara otomatis akan bekerja dengan sendirinya. Selain otot yang dapat menggerakkan tulang kita, terdapat juga sendi yang turut membantu dalam pergerakan. Oleh sebab itu, alat gerak yang ketiga pada manusia yaitu sendi. Sebelum itu, kalau dipikir-pikir, dari banyaknya tulang pada tubuh manusia, yaitu ada 206 tulang, mengapa ya tulang tersebut dapat terus menyatu sama lain? Itu karena adanya sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi tersebut, hubungan antara dua tulang atau lebih dapat digerakkan. Sehingga, berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan, seperti pada sendi yang menghubungkan tulang-tulang tengkorak. Amfiartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan akan tetapi terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat pada antar ruas tulang belakang. Sedangkan diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi diartrosis ini dapat dibedakan lagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi ensel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sekarang kalian sudah mengerti nih apa saja alat gerak pada tubuh manusia, mulai dari tulang, otot, hingga sendi. Dan untuk keberlangsungannya, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dari sistem gerak kita. Hal itu dapat dilakukan dengan rajin berolahraga, menjaga posisi tubuh yang benar, dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangnya. Oke. Sekian dulu ya belajar kita mengenai sistem gerak ini. Semoga teman-teman sudah paham ya, dan semoga bermanfaat. Baiklah, sampai jumpa.